Bu Fitri awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Hari ini yang tidak masuk ada siapa? Teman kalian? Zamir. Zamir sama Sandi. Kenapa enggak masuk? Sakit? Seleksi. Mau lomba ya? Ya, kita doakan semoga menang ya. SDN Kedung Kandang 2 menang lomba apa? Mini soccer. Baik anak-anak. Hari ini kembali kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kembali lagi kita akan membahas tentang Quran surat At-Tin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin? Ada yang masih ingat? Tajwid, betul. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca doa dulu bersama. Kepada yang bertugas silakan memimpin doa ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, kita cari tahu dulu. Jadi tujuan pembelajaran. Kalau kalian sudah melalui pembahasan pada hari ini, itu diharapkan kalian itu yang pertama diharapkan mampu menjelaskan pesan-pesan surat At-Tin dengan baik. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian semuanya diharapkan mampu menjelaskan makna pesan surat At-Tin itu yang ayat pertama apa, ayat kedua sampai ayat ke-8. Semuanya harus bisa. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu membuat laporan berupa paparan, peta konsep atau tanya jawab tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Nanti ya, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa membuat laporan. Jadi pemahaman kalian itu dituliskan bisa berupa deskriptif atau berupa peta konsep atau berupa tanya jawab. Nanti tanya jawabnya bisa tertulis ataupun bisa langsung ditanyai Bu Fitri, kamu bisa menjawab. Oh, kalau kamu bisa menjawab berarti kamu sudah paham tentang pesan surat At-Tin. Paham ya? Ya, kita lanjutkan. Baik, sebelum kita masuk pada inti pelajaran pada hari ini,
Kalian jawab dulu pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah sebab penamaan surat Atin itu kenapa kok dinamakan surat Atin? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Karena dalam surat Atin itu ada kata-kata Atin. Di ayat berapa? Di ayat 1, betul. Yang kedua, tahukah kalian apa pesan-pesan yang ada dalam surat Atin? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum tahu. Kita lanjutkan. Mengapa Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya? Ada yang tahu? Ya, apa, Farhan? Yang keras? Karena Allah menyayangi kita, boleh seperti itu. Selanjutnya, sebutkan apa saja kelebihan manusia dibandingkan makhluk Allah yang lain. Dibandingkan hewan, dibandingkan tumbuhan, malaikat, matahari, bumi, dan lain sebagainya. Kira-kira apa kelebihannya manusia? Karena punya akal dibandingkan hewan, ya kan? Ya, boleh seperti itu. Yang terakhir, walaupun sempurna, manusia itu bisa terjerumus ke dalam api neraka. Kira-kira kenapa? Karena banyak dosanya. Kalau banyak pahalanya dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau banyak dosanya dimasukkan ke dalam neraka. Derajatnya jadi sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahas makna surat Atin, kita terlebih dahulu membaca surat Atin bersama-sama. Silakan semuanya melihat papan tulis, kita baca dengan tartil ya. Kita mulai dengan membaca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini Allahul Alim. Sekarang saya ingin tahu suaranya kelompoknya Fadilah. Bersama-sama maju ke depan sini. Boleh maju ke depan berenam sini. Ya, jejer ini. Kurang mundur, Mbak. Sini aja. Hadap ke sini. Hadap ke sini, ya. Ya, mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul Azim.
Terima kasih, bisa kembali ke tempat duduknya. Kita lanjutkan ya. Tugas kelompoknya ini kan masing-masing kelompok ada yang 5 anak, ada yang 6 anak. Ini akan Bu Fitri bagi satu kelompok 5 kartu. Ya, satu kelompok 5 kartu. Silakan diambil kelompok 1. Nih, Alia dibagi. Silakan dilihat di kartunya, itu ada lingkaran ya kan? Di atas ada lingkaran, itu ditulis urut nomor 1 sampai nomor 5. Silakan sekarang ditulis urut nomor 1 sampai nomor 5. Yang kelompoknya ada 6 anak, berarti yang satu nanti tidak mengerjakan tapi membantu mengerjakan teman-temannya. Sudah? Yang menyimak dari video tadi, kira-kira ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Kalau sudah, Bu Fitri yang tanya sekarang. Surat Atin itu dalam Al-Quran masuk dalam urutan surat yang keberapa? Pintar. Surat Atin ada berapa ayat? 8. Ya. Kenapa kok dinamakan surat Atin? Karena surat Atin. Iya, betul. Karena diambil dari nama Atin dalam ayat yang pertama. Surat Atin diturunkan di kota mana? Mekah. Bagus. Kalau surat yang diturunkan di kota Mekah berarti digolongkan surat Makkiyah. Betul. Nah, kemudian kita masuk ke pesan. Ya, baik anak-anak. Tadi Bu Fitri sudah menjelaskan tentang makna surat Atin. Ada yang belum paham? Sudah paham? Kalau masih ada yang belum paham, silakan dibaca di LKS-nya. Di LKS, di bab ke-6 itu sudah ada makna-maknanya, silakan dicari, dibaca, dipahami. Kemudian ditulis di kartu yang sudah dibagikan tadi, ya. Ayo, silakan berdiskusi. Ya. Setelah kalian berdiskusi, silakan dibuat laporannya, ya. Perhatikan, boleh ada yang berupa laporan deskriptif, boleh ada yang berupa laporan peta konsep, dan boleh yang berupa tanya jawab tertulis ataupun tidak tertulis. Silakan dibuat laporannya. Ada yang sudah selesai? Sudah ya? Sudah? Oh sudah, ini sudah. Kamu buat apa? Buat mind mapping. Yang sudah selesai silakan ditempel di papan tulis. Kelompok 1, katanya tadi sudah selesai. Ya, ditempel di papan tulis. Silakan. Pakai ini, Mbak, pakai ini. Ya, maju ke depan. Kayak ini. Iya. Ditempel di sini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 tadi katanya sudah ya? Ya, silakan ditempel di depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 kok salah kelompok 2. Ya, maju. Kelompoknya Farhan. Silakan hasilnya kamu tempel di depan. Yang kelompok 4, silakan maju ke depan. Oh, kelompok 5 ya? Ya, harus ini. Ya, sudah cukup. Baik,
Silakan. Makna Quran Surat At-Tin. Surat At-Tin merupakan surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di periode Mekah atau sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini. At-Tin artinya buah tin. Makna ayat 1, 2, dan 3 yaitu buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Nah, surat At-Tin ayat 1. Buah tin dan buah dan zaitun banyak tumbuhan di Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Kelompok 5. Pertanyaannya, tadi kan laporannya berbentuk pertanyaan tanya jawab, bisa nih ya. Coba sekarang ditanya, surat At-Tin itu terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. 8 ayat. Kemudian surat At-Tin diturunkan di kota mana? Kota Mekah. Kota Mekah. Jika surat yang diturunkan di kota Mekah disebut atau digolongkan surat apa? Makkiyah. Makkiyah, betul. Surat At-Tin di dalam Al-Quran termasuk dalam urutan surat yang keberapa? 95. Sekarang Fitri tanya, makna surat At-Tin ayat ketiga, bahwasanya Allah bersumpah yang artinya dan demi negeri yang aman ini. Yang dimaksud negeri yang aman itu kota apa? Mekah. Ya, baik anak-anak, pembelajaran untuk hari ini sudah cukup ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan dipersiapkan untuk berdoa, kemudian pulang. Baik anak-anak, ini tadi kita sudah belajar tentang makna surat At-Tin. Biar kita tidak terjerumus dari manusia yang mulia menjadi manusia yang hina, kita harus menjadi orang yang beriman dan juga beramal soleh. Paham? Sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan yang bertugas, Diego, dipimpin berdoa sebelum pulang. Sikap berdoa, tangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.